Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Saskia Putri. Saya merupakan mahasiswa dan akuntansi ahli kredit Politeknik Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah spreadsheet. Di sini kita mempunyai contoh soal kasus komprehensif pada perusahaan Yolanda Jewelry, yang mana perusahaan Yolanda Jewelry ini merupakan perusahaan fiktif yang dibuat datanya untuk kita bahas pada video kali ini untuk menambah pengetahuan kita mengenai beberapa fungsi di dalam Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita mulai. Perusahaan Yolanda Jewelry ini merupakan perusahaan yang bergerak di dalam penjualan perhiasan. Nah, di sini produknya ada 3, yaitu ada cincin, gelang, serta kalung. Yang mana ketiga produk ini terdiri dari material yang berbeda pula, terdiri dari gold, silver, dan titanium. Yang harganya juga berbeda. Di sini terdapat tabel penjualan, nama pelanggan sudah dicantumkan di soal, nama produk yang dibeli, kemudian materialnya. Nah, untuk harga ini kita menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel di mana akan mengacu kepada tabel bantu yang ini. Nah, untuk harga dari pelanggan yang bernama Mila yang membeli cincin gold, maka kita bisa menggunakan rumus lookup dan rumus match. Rumus lookup ini bisa kita bikin sama dengan lookup B7, yaitu cincin, yaitu yang mau kita cari di sel A22 sampai dengan D24 dari rank ini ke sini. Kemudian saya mengkombinasikannya dengan rumus match, yaitu C7 yang material gold dicari di rank A21 sampai dengan D21, yang mana tipe match-nya di sini 0. Kemudian yang false ini merupakan tipe dari lookup, yaitu dia akan mencari yang kata-kata yang kita cari di lookup tersebut sama persis. Seperti cincin, dia akan mencari cincin di rank yang ini. Apabila namanya tidak sama, maka nilai di sini tidak akan keluar. Nah, dapatlah harga untuk satu unit cincin gold 1 juta. Sudah sama seperti tabel bantu. Maka untuk rumus yang pelanggan berikutnya bisa kita tarik saja ke bawah. Nah, dari jumlah yang dibeli diketahui di soal, kemudian total penjualan yang didapatkan, yaitu dengan mengalihkan harga dengan jumlah. Maka untuk pelanggan nomor 1, total penjualannya ada 2 juta. Untuk pelanggan seterusnya, rumus ini bisa kita klik sampai ke bawah. Nah, untuk jumlah kita menggunakan rumus sum dari F7 sampai dengan F16. Nah, kemudian kita akan membahas tentang contoh soal komprehensif daftar gaji dari perusahaan Yolanda Jewelry. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa untuk kode A merupakan unit pemilik yang gaji pokoknya
4 juta. Untuk kode B merupakan unit penjualan yang gaji pokoknya 2 juta. Kemudian untuk kode C, unit ADM keuangan yang gaji pokoknya 2.500.000. Keterangan tambahan dari soal bisa sama-sama kita lihat, yaitu untuk jabatan, jika kode sama dengan 1, maka jabatannya adalah pemilik. Jika kode sama dengan 2, maka jabatannya adalah kepala. Jika kode sama dengan 3, maka statusnya merupakan karyawan biasa. Nah, untuk status perkawinannya, jika kode N berarti menikah, jika kode L berarti lajang. Kemudian gaji pokok ini berdasarkan tabel bantu yang ada di soal. Kemudian untuk tunjangan anak, jika statusnya menikah dan mempunyai anak, maka mendapatkan tunjangan sebesar Rp100.000 per anak. Jika tidak, maka tidak mendapatkan tunjangan. Nah, gaji bruto sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak yang ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyelesaian kasusnya. Nah, di sini sudah tersedia kode dari karyawan, nama karyawan, kemudian unit. Nah, untuk unit ini kita akan sama-sama belajar untuk mencari dengan menggunakan fungsi left yang dikombinasikan dengan fungsi if. Nah, di sini saya menggunakan fungsi sama dengan if dalam kurung left B6 yang ini, koma 1 sama dengan A, maka berarti pemilik, yang artinya apabila B6 ini, yang 1 ini artinya carilah karakter dari yang ke-1 dari sebelah kiri sama dengan A, maka pemilik. Kemudian selanjutnya apabila dia B, maka penjualan. Apabila dia C, maka ADM keuangan. Nah, kemudian tutup kurung, didapatlah di sini unitnya pemilik untuk nama Yolanda. Untuk karyawan yang selanjutnya bisa kita tarik saja ke bawah. Nah, rumusnya akan otomatis ada bagian pemilik, ada bagian penjualan, ada bagian ADM keuangan. Selanjutnya ada jabatan. Nah, jabatan dari karyawan ini merupakan kode paling kanan di sini yang sesuai dengan keterangan tambahan dari soal. Nah, untuk cara mencarinya lebih kurang sama dengan fungsi left tadi, tapi di sini kita menggunakan fungsi text yang right. Jadi di sini saya mengkombinasikan fungsi if dan fungsi right. Nah, bisa kita cari sama dengan if right B6, 1 sama dengan 1, maka berarti pemilik. Yang artinya apabila sel B6 ini yang karakter nomor 1 dari kanan adalah 1, maka jabatannya adalah pemilik. Kemudian begitu seterusnya, apabila 2 maka kepala, apabila 3 berarti karyawan. Dan selanjutnya NA atau tidak ada. Nah, kemudian dapatlah jabatannya di sini pemilik. Untuk karyawan yang lain tinggal kita tarik saja ke bawah, kita klik di sininya 2 kali, maka rumusnya akan otomatis. Di sini ada pemilik, ada jabatan karyawan biasa, karyawan, dan kepala. Nah, untuk gaji pokok, kita juga mengacu pada tabel bantu yang ini. Di sini saya juga menggunakan rumus if, tapi saya tambahkan value di depannya supaya nantinya ini merupakan value atau bernilai angka dan bukan teks. Nah, di sini sama dengan if D6 yang ini
sama dengan pemilik, maka gaji pokoknya 4 juta. Apabila D6 yang ini penjualan, maka gaji pokoknya 2 juta, kemudian apabila ada yang keuangan 2.500.000. Nah, selain itu saya bikin 0. Dapatlah gaji pokok di sini 4 juta, kemudian tinggal ditarik saja ke bawah. Untuk status, saya menggunakan fungsi text meet yang mana dikombinasikan dengan fungsi if, yaitu sama dengan if dalam kurung meet B6 yang ini, kemudian koma 3, koma 1 sama dengan N, maka menikah. Jika tidak, berarti lajang. Nah, ini angka 3 karena kita akan mengambil karakter yang ketiga. Kemudian hasilnya di sini lajang. Untuk yang lainnya bisa ditarik saja ke bawah. Nah, untuk jumlah anak ini diketahui di soal. Kemudian untuk tunjangan anak seperti diketahui di soal, apabila statusnya menikah dan mempunyai anak, maka mendapatkan tunjangan 100.000 per anak. Nah, di sini tunjangan anak untuk atas nama Yolanda, kita bisa menggunakan fungsi if sama dengan if G6 yang ini statusnya nikah, koma H6 yang ini jumlah anak dikalikan dengan 100.000 seperti keterangan dari soal. Maka di sini dapat 0 karena status lajang. Nah, jika kita tarikan ke bawah, muncullah tunjangan anak sesuai dengan status nikah dan jumlah anak yang dimiliki. Untuk gaji bruto sesuai keterangan soal, yaitu merupakan gaji pokok yang ini ditambah dengan tunjangan, yang mana di sini hanya perusahaan memberikan tunjangan untuk anak. Nah, di sini F6 ditambah dengan I1, dapatlah gaji brutonya 4 juta. Untuk total gaji bruto, saya menggunakan rumus sum dari J6 sampai dengan J10. Dapatlah total gaji brutonya 13.500.000. Nah, kalau kita pengen mencari total penghasilan bruto orang yang di atas 2.500.000, berarti penghasilan bruto yang di atas 2.500.000. Seperti yang ini. Kemudian yang ini kita bisa mencari dengan cara rumusnya sum if. Nah, rumus sum if ini sama dengan sum if, terus kita blok yang mau kita cari dan jumlahkan. Kemudian kriterianya itu besar dari 2.500.000. Maka dapatlah di sini totalnya 6.800.000. Seperti bisa kita lihat saja dengan contoh data yang sedikit ini, yaitu ada yang ini dan yang ini. Maka jumlahnya 6.800.000. Kemudian untuk berapakah jumlah karyawan yang berpenghasilan bruto di atas 2.500.000 tersebut, bisa kita cari dengan menggunakan rumus count if, yaitu untuk menghitung berapakah jumlah datanya. Sama dengan count if di blok yang sel dari J6 sampai J10. Kemudian kriterianya sama dengan tadi, besar dari 2.500.000. Dapatlah di sini hasilnya 2 orang. Nah, untuk rata-rata penghasilan bruto orang yang di atas 2.500.000. Berapa sih rata-rata penghasilan
orang yang di atas 2.500.000 bisa kita cari dengan average if. Rumusnya sama dengan yang tadi, dengan kriteria 2.500.000 besar dari 2.500.000. Yang membedakan hanyalah di sini pakai sum if untuk menghitung totalnya dengan kriteria, kemudian count if untuk berapa jumlah datanya, lalu average if untuk rata-rata data yang memiliki kriteria tersebut. Nah, apabila kita pengen mengetahui yang data yang ada range-nya seperti berapa sih penghasilan bruto orang yang mempunyai 1 sampai dengan 2 orang anak, maka kita juga bisa menggunakan rumus average if pakai S. Nah, di sini saya menggunakan rumus average if sama dengan average if di blok dari J6 sampai dengan J10. Kemudian karena tadi pertanyaannya jumlah anak, maka dibikin di sini jumlah anak di blok dari H6 sampai H10. Kriterianya tadi mempunyai 1 sampai dengan 2 orang anak, berarti besar sama dengan 1, yaitu 1 sampai dengan 2 orang anak, berarti kecil sama dengan 2. Maka di sini dapatlah 2.150.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal kasus pinjaman dari perusahaan fiktif Yolanda Jewelry ini. Nah, di sini kita akan merancang sebuah tabel pinjaman, di mana keterangan yang kita dapatkan dari soal ini yaitu si Yolanda ini dia sebagai pemilik perusahaan membutuhkan tambahan modal usaha. Nah, kemudian dia meminjam uang sebesar 50 juta untuk jangka waktu 10 bulan dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Nah, kita di sini diminta untuk mengerjakan tabel pinjaman dan menghitung angsuran bulanan. Berapa sih yang harus dibayar oleh Yolanda setiap bulan apabila angsurannya ini dibayar di muka atau istilah due annuity. Nah, untuk menjawab soal pinjaman pada kasus perusahaan Yolanda Jewelry ini, pertama kita harus menentukan dari soal ini PV, rate, dan ampere-nya. Di sini PV-nya yaitu 50 juta dengan rate 12% per tahun. Nah, untuk dijadikan 1 bulan kita bagi dengan 12, maka dapat rate-nya 1%. Kemudian ampere-nya, jumlah periodenya 10 bulan. Pertama kali kita harus mengetahui berapa sih anuitas atau angsuran yang kita bayarkan setiap periodenya itu jumlahnya sama. Nah, cara mencarinya kita bisa menggunakan rumus PMT. Di sini rumusnya adalah sama dengan PMT, kemudian A12 yang ini rate-nya 1%, kemudian A13 ampere-nya 10, kemudian A11 PV-nya 50, kemudian koma 0 karena kita asumsikan FV-nya atau future value-nya adalah 0. Dapatlah angsuran sebesar Rp5.279.103 setiap periodenya. Nah, untuk mencari bunga pinjaman dan pokok pinjaman, untuk kita masukkan ke dalam tabel ini, kita bisa menggunakan rumus IPMT dan PVMT. Nah, angsuran yang udah kita cari tadi dengan rumus PMT kita kopikan ke sini, yang sama sampai dengan 10 kali periode. Kemudian untuk mencari bunga pinjaman, berapa sih bunga pinjamannya?
untuk angsuran yang pertama, bulan pertama, kita bisa menggunakan rumus IPMT, yaitu untuk mencari interest. Jadi rumusnya adalah sama dengan IPMT di dalam kurung A12, yang ini yang red. Kemudian jangan lupa menekan F4 untuk dikunci atau diabsolutkan agar saat kita tarik rumus ini sampai ke bawah, maka nilainya tetap 1% dan tidak berganti. Kemudian A17, kita klik A17 yang ini, yaitu angsuran yang pertama. Kemudian A13 yang NPR-nya, lalu A11 yaitu PV-nya yang 50 juta. Nah, kita mendapatkan 500.000 untuk bunga pinjaman bulan pertama. Untuk pokok sama saja rumusnya dengan yang tadi, tapi kita menggunakan PPMT. Nah, untuk periode-periode dari kedua sampai dengan ke-10, kita bisa menarik saja rumusnya ke bawah. Ini juga bisa ditarik ke bawah. Sehingga akhir pada periode ke-10, perusahaan Yolanda Jewelry ini akan mengumpulkan jumlah angsuran sebesar Rp52.791.038 sebesar dari pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman selama 10 periode. Nah, sama yaitu 52.791,38. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal kasus proyek arus kas pada perusahaan Yolanda Jewelry ini. Nah, di sini andai kata kepala ADM dan keuangan perusahaan Yolanda Jewelry ini, dia mempunyai usulan untuk mengusulkan dua buah proyek yang akan mendatangkan arus kas, yaitu ada proyek 1 dan proyek 2. Nah, perusahaan Yolanda Jewelry ini akan memiliki tingkat biaya modal sebesar 17% untuk proyek 1 dan proyek 2 ini. Nah, jikalau perusahaan ini hanya mampu membiayai untuk satu proyek, maka proyek mana sih yang sebaiknya harus kita pilih? Kalau yang proyek 1 ini 20 juta, tetapi akan mendatangkan cash flow 11 juta di tahun pertama, 14 juta di tahun kedua, dan 16 juta di tahun ketiga. Akan tetapi proyek kedua ini 40 juta yang akan mendatangkan cash flow 15 juta yang sama setiap tahun selama 3 tahun. Nah, proyek mana sih yang sebaiknya kita pilih? Maka kita bisa menentukan pilihan dengan mencari NPV dari masing-masing proyek tersebut. Nah, untuk proyek yang pertama, kita bisa menggunakan rumus NPV untuk mencari NPV-nya. Sama dengan NPV A15 yang ini, yaitu tingkat bunga atau pengembalian modal sebesar 17%. Kemudian jangan lupa ditekan F4 supaya rumusnya bisa ditarik ke bawah. Lalu koma C16 yaitu cash flow di tahun 1, kemudian D16 di tahun 2, kemudian di tahun 3 ditambah dengan B16 yaitu yang harus yang diterima di awal tahun berjalan. Nah, dapatlah NPV-nya 49.618.88. Nah, ini tinggal ditarik saja ke bawah.
dapatlah 73, 143, 774. Nah, sebaiknya Kepala ADM dan Keuangan perusahaan Yolanda Jewelry ini memilih proyek yang kedua, karena proyek yang kedua ini memiliki nilai NPV yang paling besar di antara kedua opsi, yaitu 73 juta, yang dapat mendatangkan arus kas yang lebih besar dibandingkan dengan proyek pertama yang hanya bisa mendatangkan cash flow sebesar 49 juta. Kemudian untuk soal berikutnya ada contoh kasus soal untuk pembelian inventaris. Nah, misalkan nih perusahaan Yolanda Jewelry ini dia berencana untuk membeli sebuah inventaris kantor berupa laptop. Nah, seperti keterangan soal, si Yolanda ini dia berencana untuk membeli sebuah laptop baru yang kalau harga tunainya itu 20 juta rupiah. Nah, dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama yaitu diberikan diskon 20% dari harga tunai laptop, dan Yolanda dapat membayar cicilannya selama 12 bulan dengan tingkat bunga tahunan sebesar 10% per tahun. Atau pilihan yang kedua, dia tidak mendapatkan diskon, tetapi dia bisa membayar cicilan selama 12 bulan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, yaitu sebesar 5%. Nah, jika kita menjadi Yolanda ini, pilihan manakah yang sebaiknya kita pilih? Di sini kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan pilihan, yang mana langkah pertama kita harus menghitung berapa sih diskon yang didapatkan. Nah, jikalau kita membeli tunai harga 20 juta, tetapi untuk pilihan pertama kita diberikan diskon 20% dari 20 juta sama dengan 4 juta. Maka harga beli setelah diskon dikurangi dengan 4 juta dapatlah 16 juta. Baru kita masukkan kepada tabel pilihan, yaitu ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, pilihan pertama harga beli 20 juta, mendapatkan diskon 4 juta, kemudian harga beli setelah diskonnya 16 juta. NPR-nya 12, yaitu periode selama 12 bulan. Kemudian bunganya 10%. Satu bulannya menjadi 0,0083 sekian. Kemudian PMT-nya bisa kita cari sama dengan PMT F20 yang bunga, yang red, kemudian E19 yang NPR, kemudian E18 yang harga beli setelah diskon, kemudian yang FV atau future value-nya 0. Maka dapatlah di pilihan pertama PMT-nya itu 1.406.654. Sedangkan untuk FV atau future value yang nantinya akan dibayarkan totalnya itu 17.675. Caranya sama dengan di atas, cuman bedanya di sini menggunakan rumus FV. Nah, sedangkan untuk pilihan kedua, di sini dia tidak mendapatkan diskon. Maka harga beli tetap 20 juta, NPR-nya tetap sama-sama 12 bulan atau 12 kali periode. Kemudian bunganya 5%, yang mana satu bulannya menjadi 0,004. Untuk PMT sama dengan pilihan satu tadi rumusnya, dapatlah 1.700.000. Kemudian FP-nya 21.023.37. Nah, di sini sebaiknya Yolanda ini memilih pilihan yang pertama karena lebih menguntungkan, yaitu lebih murah dengan angka 17 juta. Sedangkan apabila dia memilih pilihan kedua, maka dia akan terbayar 21 juta. Nah, sekianlah video dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat juga untuk kita bersama.
sedikit penjelasan tentang rumus-rumusnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.